Halo, ketemu lagi. Eh, Ketika saya membuat video ini malam-malam, hari Minggu malam, dan kemarinnya hari Sabtu saya sempat membuat bacaan harian seperti biasa, jadwalnya hari Sabtu, dan hari Jumatnya saya sempat membuat bacaan per zodiak. Karena satu dan lain hal, saya melihat chart astrologi lebih intensif pada minggu lalu dan minggu ini juga. Jadi saya melihat beberapa hal ya yang muncul dan juga keluar di bacaan-bacaan harian. Saya ingin memberi atau mengajak diskusi teman-teman tapi satu arah ya, diskusi tapi satu arah, nggak apa-apa ya, eh, tentang cinta. Dan kenapa saya merasa perlu untuk bicara khusus tentang cinta? Karena sepertinya menjelang bulan baru di Cancer yang akan terjadi tanggal 10 Juli ke depan, tapi kan berarti kan kita punya waktu 1 minggu untuk building up ke situasi tersebut. Jadi Cancer itu kan tentang rumah, tentang perasaan nyaman diri sendiri, memungkinkan kita untuk mendalami emosi kita, karena yang mengatur Cancer kan bulan. Ya, bulan itu dinamis, dia selalu bergerak, tetapi yang disentuh selalu emosi dan perasaan. Tapi memang manusia seberapapun kita diberi kemampuan intelektual yang tinggi, biasanya yang menggerakkan kita itu utamanya justru hati. Dan ketika hati tidak tersentuh itu memang logikanya benar-benar straightforward. Biasanya kita butuh untuk menggunakan logika berpikir itu dalam periode waktu tertentu membangun dasar dari satu, kalau kita sebut besarnya adalah peradaban itu ya. Jadi ada satu periode di mana semuanya itu udah dibangun lengkap gitu. Tapi itu hanya bisa terjadi karena sebelumnya ada emosi yang menginginkan, membutuhkan itu sampai terjadi. Nah, sekarang tuh kira-kira kalau menurut saya dari apa yang saya lihat di eh, chart itu adalah ketika kita sedang membangun fondasi tersebut. Jadi ini adalah periode transisi yang besar, dan ketika kita diminta untuk berpikir tentang cinta, karena di sini juga ada energi Venus dan Mars yang ingin yang memang akan conjunction, sehingga buat beberapa yang punya isu, yang punya masalah dalam keseimbangan antara feminin maskulin, bukan laki-laki perempuannya, tetapi tentang bagaimana bersikap nurturance ya, memelihara diri. Di lain pihak kita juga memperjuangkan kebutuhan kita itu feminin maskulin yang seimbang. Tapi kayaknya ada bagian dari kita yang terlalu submisif ya, sehingga kemudian kayak lepas dari kesempatan yang cukup untuk memelihara diri sendiri atau orang lain, tapi kayaknya fokusnya ke diri sendiri karena Cancer biasanya ke dalam. Kemudian karena Marsnya juga sedang dominan di zodiak yang juga maskulin, Leo, beberapa mengambil energi itu juga terlalu besar sehingga mungkin ada beberapa orang yang kemudian menjadi lebih dominan dari biasanya dan punya kecenderungan memaksakan kehendak, kira-kira seperti itu. Nah, video ini sebenarnya arahnya bicara tentang cinta, ya. Cinta itu apa gitu ya? Ini food for thought aja ya. Jadi mungkin teman-teman punya ide tentang cinta juga. Ini idenya saya tentang bagaimana sih cinta itu sebenarnya. Jadi cinta kita yang fitrah itu kan adalah cinta untuk kehidupan, dan itu adalah yang paling dasar. Jadi kita seperti punya insting untuk mempertahankan hidup, untuk terus bernafas, untuk merasa nyaman kalau kita lively, ceria. Jadi bentuknya adalah seperti itu. Nah, cinta
yang semacam itu kan nggak dipelajari, itu kan diberikan kepada kita. Jadi termasuk kita dikasih kemampuan untuk bernapas, kemampuan untuk merengek kalau kita merasa tidak nyaman. Supaya apa? Supaya orang lain, dalam hal ini adalah orang tua, memberikan cintanya kepada kita. Tanpa kita harus belajar. Semua bayi yang dilahirkan itu lucu, sehingga biasanya siapapun yang menerima bayi itu dengan mudah tergerak untuk melindungi bayi tersebut. Jadi semua orang itu, cinta yang pertama itu nggak perlu dipelajari, itu udah menjadi instingnya orang tersebut. Cinta yang paling pertama dipelajari adalah mencintai benda atau orang lain. Jadi kalau kita ambil dalam satu kesatuan besar, benda dan orang lainnya dijadikan satu, adalah ketika kita menemukan kebahagiaan di hati kita karena kita memiliki sesuatu yang indah, yang nikmat, yang jadi kayak cinta makanan enak, cinta orang yang cantik atau ganteng, itu masih satu kategori. Itu pelajaran pertama. Nah, pada satu titik kita bisa belajar bahwa apa yang membuat kita bahagia itu belum tentu bisa bertahan di situ, karena itu harus ada dua arah. Dua arah. Jadi karena kita pikir bentuk cinta pada benda luar itu adalah memberikan semua keluar, maka pelajaran yang kedua adalah ketika kita merasa kecewa bahwa apa yang kita berikan tidak selalu berbalas. Sehingga yang kedua adalah belajar mencintai diri sendiri. Jadi mencintai pihak luar, orang lain, itu jauh lebih mudah daripada mencintai diri sendiri yang dalam arti kata sebenarnya. Jadi beda antara cinta yang pertama saya katakan adalah survival tadi dengan cinta yang berikutnya setelah pernah keluar dan kembali lagi ke dalam. Itu. Dan kayaknya yang paling banyak dipelajari oleh teman-teman kita dan saya juga termasuk di sini dalam perjalanan saya di channel video di YouTube ini adalah belajar mencintai diri sendiri. Jadi ketika kita belajar dari masalah hubungan dengan orang lain hanya untuk mengenal atau mengetahui caranya mencintai diri sendiri, supaya kalau kita sudah lengkap dengan atau tanpa orang lain, kita sudah bisa mendapatkan kebahagiaan itu. Bukan berarti kalau mencintai diri sendiri, kemudian kita kehilangan kemampuan mencintai orang lain, enggak. Tapi cinta yang lebih dewasa, yang lebih membuat bahagia dan lebih memuaskan diri tanpa ada perjalanan yang lebih terjal, itu adalah ketika dua pihak saling mencintai, tetapi masing-masing sudah lengkap. Jadi tidak membutuhkan orang lain untuk mengisi kekurangan. Jadi kayak kalau kita masih ada lubang di hati dan kita mencoba mencintai orang lain dengan berharap orang lain akan mengisi lubang tersebut yang di dalam hati kita, most likely kita akan kecewa, karena bagaimana bisa orang lain mengisi hati kita itu bisa pas dengan apa yang kita butuhkan. Nggak bisa, jadi harus kita sendiri yang mencari, kan? Kita harus mencari apa yang bisa dia berikan, apa yang dibutuhkan oleh kita. Nah, pelajarannya adalah kita pernah mencintai orang lain, kemudian kita belajar mencintai diri kita sendiri, baru kemudian mengulangi lagi mencintai orang lain, tetapi memastikan bahwa kita sudah cukup. Itu sebenarnya level yang diharapkan bisa tercapai dengan katakanlah keseharian kita belajar berproses, terus berkembang. Dan kayaknya yang namanya proses berkembang dengan atau tanpa bimbingan dari orang tertentu itu kan kita bisa belajar dengan siapa aja, kapan saja, karena itu adalah proses hidup dan itu adalah pelajaran hidup. Jadi dengan atau tanpa orang lain mencoba menafsirkan apa yang kita pahami tentang cinta itu sendiri, kita akan sampai ke situ juga. Hanya kalau kadang-kadang ada orang yang mengartikulasikan, membuat kita lebih mudah mendengar dan kemudian lebih mudah lagi memberi coding dari
peristiwa yang ada di luar sehingga kita lebih memahami di mana kita berada. Nah, sebenarnya nggak sampai di titik itu. Saya ingin mengajak bicara tentang cinta yang lebih tinggi lagi levelnya adalah cinta tanpa emosi. Kayaknya aneh bagaimana mungkin mencintai tanpa emosi. Tapi saya sudah mulai memahami sekarang bahwa mencintai yang dasarnya adalah emosi itu bisa dilakukan tanpa kita terlibat emosi secara pribadi. Jadi kayak misalnya kita mencintai kemanusiaan. Ketika kita bertemu dengan orang yang membutuhkan bantuan, kita akan memberi bantuan sepenuh hati, bukan karena mencintai orangnya, tetapi karena kita mencintai kemanusiaan dan kita tidak akan bisa diam ketika melihat ada orang membutuhkan bantuan, kita bisa memberikan bantuan, tetapi kita nggak melakukan apa-apa, nggak mungkin. Jadi kita memberi bantuan tanpa kita mencoba untuk mengambil sesuatu dari situ. Jadi setelah memberi bantuan, kita tidak mengharapkan dia berterima kasih, tetapi tentu saja sebagai orang kita tetap berharap bahwa itu akan dilakukan. Tapi pada dasarnya ketika kita memberikan bantuan itu dasarnya bukan karena saya jatuh hati, jatuh cinta, atau ada perasaan khusus pada orang tersebut. Bukan ada sesuatu yang ingin kita tarik dari sana, tidak ada. Tapi benar-benar hanya ingin memberikan karena kita mencintai kemanusiaan, karena kita mencintai situasi di mana tidak ada orang yang menderita. Itu cinta yang berikutnya. Mencintai tanpa ada attachment, tanpa ada alasan pribadi. Semuanya adalah alasan kemanusiaan. Satu tingkat lagi lebih tinggi dari itu adalah ketika kita mampu mencintai musuh kita. Itu udah cinta yang paling tinggi, kalau menurut saya sebagai manusia. Ketika kita mampu mencintai pihak yang sebenarnya punya maksud buruk dan ingin menyakiti kita, tetapi somehow kita tetap mencintai. Dan tadi karena kita sudah lewat pada fase di mana kita memberikan cinta tanpa ikatan khusus personal, maka kita bisa mencintai. Jadi misalnya kalau kita tahu bahwa ada orang yang punya niat jahat terhadap kita, tapi kita paham sekali bahwa kalau dia punya niat buruk itu karena dia sangat menderita, sehingga satu-satunya cara dia keluar dari penderitaan itu adalah menyakiti orang lain, dan kita termasuk salah satu targetnya. Kita tahu bahwa sebenarnya di balik itu nggak ada yang personal, tapi somehow dia menemukan sesuatu di kita, sehingga dia seperti merasa puas ketika menyakiti kita. Nah, kita bisa mencintai orang tersebut bukan berarti kita membenarkan bahwa dia menyakiti kita, tidak. Jadi kita tetap mencintai diri kita sendiri, kan kita udah belajar tadi tingkatnya kan udah yang berikutnya. Jadi kita sudah punya kemampuan untuk mengisi diri kita. Jadi kita nggak perlu lagi bahwa orang lain itu harus memuji kita supaya kita bisa merasa dicintai, enggak. Nah, tingkat yang di sini adalah ketika kita mampu mencintai musuh kita, itu udah level yang luar biasa, ya. Jadi artinya kita tidak punya dendam kepada orang tersebut, karena biasanya ketika kita mampu mencintai musuh kita sudah sampai di titik bahwa ini sebenarnya bukan antara saya dengan dia, ini adalah antara saya dengan pencipta saya, gitu. Jadi ketika kita sudah sampai di titik tersebut, nggak ada satupun di sekitar kita yang matters, karena tidak ada satupun di lingkungan kita yang personal. Semuanya adalah alat. Semuanya adalah alat untuk pencipta kita berusaha berkomunikasi dengan kita dan mengajarkan kita sesuatu tentang hidup. That's it. Ya, jadi saya ingin mengajak teman-teman berpikir tentang cinta. Tentu saja kebanyakan dari kita masih pada tingkat yang paling awal tadi yang saya cerita, bahwa mencintai adalah mencintai orang lain karena kita berusaha mengambil kenikmatan dari situ.
mengambil keindahan dari situ. Dan ketika kita sudah tidak bisa mendapatkan keindahan karena dia menyakiti kita dan kita berpikir bahwa kita tidak bisa mencintai. Oke, dan it's okay karena itu adalah semua level bergulir satu demi satu. Jadi kalau teman-teman masih sibuk dengan urusan cinta dengan dianya, saya hanya ingin mengatakan barangkali ada di dalam hati kita yang masih kurang dan kita berharap kekosongan itu diisi oleh orang lain dan somehow itu selalu membuat kita kecewa. Nah, kalau itu sudah terjadi dan kita udah mulai berpikir tentang jadi seharusnya kita bagaimana, maka ini adalah saatnya kita untuk berpikir kita harus happy dengan kehidupan kita sehingga dengan atau tanpa orang lain, kita udah bisa happy. Nah, kalau itu sudah kita bisa dapat, maka tadi tingkatan yang berikut mencintai tanpa ikatan emosi, bahkan kita mampu mencintai musuh kita, artinya kita sudah tidak lagi melihat orang-orang itu sebagai personal, tetapi sebagai alat komunikasi antara pencipta kita dengan kita. Something like this. Kalau masuk akal. Oke, Benita Indah dari sini semoga membantu. Salam hati dan cahaya.